Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu. Kita bertemu kembali pada channel Kris dari Masa ke Masa, masih bersama Kida Nuri. Pada kesempatan yang baik ini kita akan berbagi tentang bagaimana sih tentang penamaan sebuah pusaka atau yang biasa disebut di keraton dengan istilah gelar. Apakah semua orang bisa memberikan gelar kepada pusakanya, ataukah boleh memberi nama kepada pusakanya dengan gelar tertentu? Mari kita sedikit mengulas, semoga nanti bisa menjadi bahan pertimbangan, menambah wawasan. Baik, kita mulai. Apakah penamaan gelar keris pusaka itu? Sebuah pusaka untuk mengidentifikasi memang perlu diberikan sebuah panggilan, menyebutnya seperti itu, sehingga pusaka itu akhirnya memiliki sebuah nama. Hampir sama seperti seorang putra maupun putri yang kita beri nama agar kita mudah mengidentifikasi, mudah untuk memanggil, mudah untuk menyebutnya. Nah, tidak ubahnya dengan pusaka, jadi secara umum fungsinya adalah demikian. Jadi fungsinya adalah sebagai proses identifikasi. Bayangkan saja kalau kita memiliki pusaka 100 biji, maka kita perlu mengidentifikasi satu-satu dan yang lainnya, sehingga nantinya pewaris kita atau orang-orang nantinya yang akan menggunakan pusaka selanjutnya akan menjadi mudah, ya, akan menjadi mengerti pusaka yang dimaksud itu adalah pusaka yang A ataupun yang B. Jadi adalah proses identifikasi. Bayangkan saja, keris lurus itu ada ribuan nama dapurnya. Keris lok 3, lok 5, lok 7, bahkan sampai lok 29 misalnya. Nah, di sini perlu ada identifikasi untuk pusaka yang kita miliki. Salah satu identifikasinya dengan memberikan nama. Atau kalau memang pusaka itu benar-benar di hati, ya paling disenangi, mungkin juga diberikan gelar, ya. Oke, yang kedua, untuk mengenal pusaka secara lebih dekat. Karena nama ini nanti bisa berkaitan dengan berbagai elemen yang ada di dalam pusaka, berbagai macam inti yang ada di dalam pusaka, atau mengenal lebih dekat dengan keistimewaan yang ada di dalam sebuah pustaka. Jadi proses penamaan pusaka ini atau keris, tombak, dan pedang adalah untuk mengenalnya secara lebih dekat. Yang kedua, sebagai penghargaan yang tinggi kepada sebuah pusaka. Karena pusaka warisan, ya mungkin diberi nama tertentu sesuai dengan petunjuk dari orang tua, sesuai dengan petunjuk dari yang memberikan. Kalau yang memberikan tidak memberi nama, bagaimana? Ya kita berhak untuk memberi nama, ya, kita berhak untuk memberi nama pusaka tersebut. Oke, nanti ada teknik dan caranya. Yang keempat, pemberian nama pusaka, baik itu gelar atau nama yang sederhana, ini adalah untuk penyatuan hati antara kita dengan pusaka. Kita akan lebih mengenalnya, mudah menyebutnya, ya, mengerti tentang apa yang ada di dalam sebuah pusaka. Ya, jadi kita akan mengerti, dalam melihat gonjonya saja kita tahu bahwa oh ini pusaka A, oh ini pusaka B. Bahkan melihat warangkannya saja sudah tahu. Melihat urat daripada kayunya saja sudah tahu kita. Oh ini pusaka, ya, pusaka yang namanya
A misalnya, ya, atau pusaka yang namanya B, dan seterusnya. Oke. Ya, yang selanjutnya, kalau tadi ini adalah penamaan itu ya tadi ya proses identifikasi, mengenal lebih dekat, penghargaan yang tinggi kepada sebuah pusaka, yang terakhir penyatuan hati. Kita lanjutnya. Kenapa keris diberi nama gelar? Kenapa keris diberi nama atau mungkin diberi gelar? Nah, kenapa ini? Nah, ya, mudah mengenali. Nah, tadi ada identifikasi tadi, mudah mengenali. Kita akan kenal pusaka kita. Ya. Kita akan kenal rinciannya, dapurnya, ya. Segala hal yang ada di pusaka kita menjadi kenal. Nah, kalau kita tidak tahu ya kita tulis, ya, rinciannya apa, dan pusaka itu kita beri sesuatu yang istimewa yang ada dalam pusaka tersebut. Yang kedua jelas ya, penghormatan kepada sang empu ya. Kita beri nama gelar ya, sebagai penghormatan bahwa pusaka ini dibuat oleh empu dengan prihatin yang tinggi, dengan kerja keras, dengan ketekunan, ketelitian, segala macam hal nih. Sang empu sampai menghasilkan produk pusaka tersebut. Nah, ada rahasia di dalam sebuah pusaka, maka namanya adalah khusus ya, mungkin keistimewaan dari pusaka tersebut. Nah, ini yang tahu tentang nanti keistimewaan pusaka bisa memberi nama pusaka itu dengan keistimewaannya. Oke, yang selanjutnya untuk identifikasi pusaka, ya jelas kenapa keris diberi nama atau diberi gelar, ya mengidentifikasi pusaka ya supaya tidak keliru, kemudian mengerti asal usulnya, mengerti dari siapa dibuatnya dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Siapa sih yang berhak memberi nama pusaka atau nama gelar sebuah keris atau pusaka di sini? Jelas, ya. Siapa saja ini? Nah, kita lihat saja. Yang pertama adalah sang empu pembuatnya. Jadi empu yang buat pusaka ini, dia memberikan sebuah nama kepada pusakanya. Ini namanya Kiai Jalak misalnya. Ini Kiai Sikirangin misalnya. Ini Kiai Tunduh misalnya begitu. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah sang empu. Oke, karena dia yang berhak yang menciptakan pusaka tersebut. Nah, sang empu di sini juga terinspirasi dengan apa yang ada di dalam pusaka tentunya ya. Oke, yang kedua, pihak keraton ya. Pihak keraton ini berhak memberi nama gelar sebuah pusaka. Mungkin dari leluhurnya belum diberi nama ya pusaka ini diberi nama. Ya. Pusaka dari empu kemudian menjadi milik keraton, ya keraton akan memberi sebuah nama dan gelar kepada pusaka tersebut. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, pemilik pertama. Nah, kalau sang empu di sini tidak memberi nama, mungkin dari pemilik pertama yang pesan ini sudah diberikan, diserahkan pusakanya, kemudian dia juga berhak memberi nama sebuah pusaka. Mungkin diskusi dengan sang empu, tetapi pemilik pertama ini juga menjadi berhak. Oke, yang selanjutnya, pemilik selanjutnya. Nah, ini dia. Jika sang empu tidak memberi nama atau pada masa lalu sudah memberi nama, pemilik pertama memberi nama, ternyata kita mendapatkan pusaka tersebut sudah lewat beberapa generasi, akhirnya nama itu tidak ada. Bagaimana ini? Maka pemilik selanjutnya juga berhak memberikan sebuah nama ataupun sebuah gelar. Tapi pemberian nama oleh pemilik sendiri ini juga harus mengikuti kaidah ya, kaidah yang ada di dalam kepusakaan ya, misalnya keris maupun tombak ya, jangan sampai melenceng yang jauh sekali. Ya.
Misalnya kerisnya Tilam Upih kok diberi nama Sengkelak. Nah ini ya, kecuali memang untuk istilahnya sinengker ya, untuk nyengker ya, untuk merahasiakan pusaka silakan. Jadi ada nama yang asli, ada nama yang diumumkan ya, nama yang ganda. Oke. Kemudian pakar pusaka di sini juga memiliki hak untuk memberi sebuah nama pusaka seandainya ada seseorang yang mungkin tidak terinspirasi memberikan nama sebuah pusaka, mereka bisa meminta bantuan pakar pusaka ya, para sesepuh ya, yang ahli dibilang keris, tombak atau mungkin tosanaji. Di sini juga bisa kita ajak diskusi untuk memberikan sebuah nama pusaka, mengidentifikasi pusaka-pusaka yang kita miliki. Jadi yang pertama sang empu, kemudian pihak keraton, pemilik yang pertama, pemilik selanjutnya, kemudian pakar pusaka. Nah, misalnya bagaimana kalau kita mendapatkan pusaka dari keraton nih? Kok tahu kalau itu pusaka keraton? Karena pericikannya begitu istimewa ya, miliknya orang dalam. Tetapi nama pusakanya ini tidak diberikan. Bagaimana? Apakah boleh diberi nama sendiri? Ya sama ya. Kita menjadi pemilik selanjutnya ya, berhak memberi nama sendiri. Walaupun di catatan keraton juga ada. Tapi kalau kita merunut ke keraton malah nanti menjadi ribet ya. Akhirnya kita beri nama sendiri. Oke. Saya kira cukup jelas. Nah, ini dia. Berdasarkan apa nama gelar keris dan pusaka ini? Dasarnya apa? Apakah dasarnya dari apa yang ada di dalam pusaka tersebut? Apa yang paling istimewa di dalam pusaka tersebut atau apa? Nah, ini kita lihat bersama. Yang pertama, bisa berdasarkan dapurnya. Ya. Misalnya Kiai Sengkelat. Karena memang Sengkelat keris itu ya, diberi nama Kiai Sengkelat. Atau ditambahi Kiai Sengkelat Kiai Sengkelat Purwo Sengkelat ya, Sengkelat pertama misalnya. Karena mendapatkan Sengkelat pertama kali misalnya. Dan berkesan, diberi nama Kiai Sengkelat Purwo misalnya. Ini kalau berdasarkan dapur. Kiai Tilam apa misalnya, tambah satu lagi ya, karena didapat dari orang tertentu ya, misalnya ya, orangnya ini namanya misalnya Selamat misalnya, Selamat memaharkan sebuah keris kepada kita, ya kita beri nama saja Kiai Tilam Upih Selamat misalnya, Kiai Selamat Tilam Upih, atau Kiai Selamat saja silakan. Karena kita sangat menyenangi atau diberi pusaka tersebut oleh Pak Selamat tadi misalnya begitu. Kita akan teringat di masa lalu dan kita ceritakan kepada generasi kita, akhirnya mereka sadar bahwa pusaka Tilam Upih ini pemberian Pak Selamat, maka diberi nama Kiai Selamat misalnya begitu. Dapur ya, Tilam, Jangkung, Pendowo misalnya ya, Sempono, atau mungkin Sapu Inten dan seterusnya. Nah, bisa juga dari pamor pusaka. Oh, ada pamornya Kul Buntut misalnya begitu ya, Kiai Kul Buntut. Ada pamornya Tunggul Wulung. Oh iya, Kiai Tunggul Wulung. Ditambahi lagi juga silakan. Diidentifikasi bahwa keris itu ada pamor Tunggul Wulungnya. Misalnya begitu. Nah, ini sah-sah saja bagi pemilik pusaka ya, memberi nama buat pusakanya sendiri. Ya, sah-sah saja. Berdasarkan pamornya. Nah, pamor ini kan banyak sekali ya. Banyak sekali, tapi jangan sampai keliru ya. Pamornya keris berpamor Blarak Sineret nanti diberi nama Kiai Brasutah. Nah, ini kan jauh ya. Jangan sampai demikian. Baik. Mungkin dari bahan pusakanya ya. Karena pusaka itu kan sangat istimewa sekali ya, mulai dari triloga ya, dari campuran 3 logam, pancaloga, saptaloga, nawaloga, ya, silahkan
logam apa yang asalnya dari mana misalnya. Oh, dari Serandil ini ya. Bahannya didapat dari Gunung Serandil misalnya begitu, atau dari Merapi, atau dari Merbabu, atau dari Gunung Lawu. Di sana ada bahan khusus sebagai tambahan. Ya, Kiai Gunung Lawu misalnya, Kiai Gunung Merapi dan seterusnya. Kemudian bisa juga dari tayuhan pusaka. Tayuhan pusakanya munculnya rembulan ya. Rembulannya di atas kepala misalnya, ya Kiai Wulan, ya, Kiai Rembulan misalnya begitu. Tayuhannya apa? Kiai Putri, ya, atau Kiai, ya, semuanya bisa. Ya, ini berdasarkan tayuhan pusaka. Atau berdasarkan hal istimewa yang lain. Ya. Pusaka ini bisa menyingkirkan angin, misal, oh ya Kiai singkir angin. Ya. Atau mungkin pusaka ini mendatangkan binatang tertentu misalnya, mendatangkan burung walet, Kiai Walet misalnya begitu, dan seterusnya ya. Hal istimewa ini Anda sendiri yang tahu ya sebagai pemilik pusaka. Oke, kita lanjut. Jadi bisa berdasarkan dapur pusaka, pamor pusaka, bahan pusaka, tayuhan pusaka maupun hal istimewa yang ada di dalam sebuah pusaka. Nah, bagaimana kalau kita punya singkir angin 2 Pak? Ya bisa kita berikan identifikasi ya. Singkir angin yang satu dapatnya dari siapa atau pamornya apa. Kiai singkir angin Brasuta, Kiai singkir angin Banyumili misalnya begitu, dan seterusnya. Oke, next ya. Nah, tingkatan gelar sebuah pusaka. Ini yang sangat penting. Pusaka memiliki level kualitas yang berbeda-beda. Dari mulai yang sederhana, ya, yang rumit, yang lengkap, yang istimewa ya. Dimulai dari sederhana. Kalau pusaka kita ini sederhana sekali, garapannya ya istilahnya belum berkualitas. Kalau di leveling 1 sampai 10 misalnya berkualitas 9, ya jangan pakai gelar pusaka yang tinggi-tinggi gitu ya. Nah, ini untuk pemberian gelar ini kita harus melihat grade sebuah pusaka. Kalau Anda masih kesulitan melihat grade gelar pusaka ya pakailah yang aman saja, pakai nama kiai saja gelarnya ya. Jangan gelar yang lain. Nah, misalnya di sini. Pertama adalah gelarnya itu sang ya. Ini pusaka-pusaka tangguh kadewatan. Tangguh yang sangat tua sekali. Kita menghormatinya dengan sebutan sang ya. Sang Sengkelat misalnya. Sang Cundri Arum misalnya, dan seterusnya. Gelarnya adalah sang. Kalau Anda bisa mengidentifikasi pusaka Anda ini ya era Purwocarito misalnya ya, nah, ini bisa pakai sebutan sang ya. Yang kedua adalah Kanjeng Kiai Ageng. Nah, ini dia. Pusaka kelas Kanjeng Kiai Ageng ini istimewa sekali. Dari garapnya, dari bahannya ya, kemudian dari tayuhannya, dari energinya, semuanya hebat ya. Semuanya hebat sekali di sini. Kalau pusaka kita belum sehebat itu ya janganlah pakai gelar Kanjeng Kiai Ageng ya. Nah, ini biasa yang dipakai di keraton memang karena memang pusaka itu ya istimewa dan berjasa ya, jasa sekali. Oke, yang kedua Kanjeng Kiai. Ya. Ini kalau saya menyebutnya untuk kelas Kanjeng Kiai Ageng ini memang dimiliki oleh keraton ya. Kalau Kanjeng Kiai ini boleh dimiliki oleh masyarakat ya, atau pangeran, senopati ya, atau tumenggung ya. Pusaka-pusakanya bergelar Kanjeng Kiai. Tentunya istimewa sekali ya. Tentunya istimewa sekali, baik garap, kualitas bahan,
kemudian kualitas tayuhan, kualitas ya semuanya sampai ke warangan. Kemudian leveling yang selanjutnya kiai saja ya, pakai nama kiai. Kiai saja itu sudah istimewa. Kita sudah menghormati sebuah pusaka ya. Penghormatan ini karena pusaka dibuat dengan prihatin, dengan pekerjaan yang teliti, yang tekun, yang rumit ya. Akhirnya sebuah pusaka ini terlahir. Kita beri nama kiai. Oke. Selanjutnya gelarnya adalah sebuah pusaka. Pusaka. Ini umum gelar pusaka ini ya. Kita memberikan pusaka Kiai Sengkelat ya. Bahwa ini kita mempusakakan keris kita. Kita bisa menyebutnya keris Sengkelat kan begitu. Ya. Tapi itu kan ya memang namanya sengkelat ya, tapi penghormatan kepada sengkelat ini kan masih kurang ya. Kita beri ini pusaka sengkelat, beda rasa ya. Dari beberapa contoh di sini, ini contoh gandik ya, sambil dari rekan ya, dari rekan yang ada di web. Semoga aja yang memiliki gambar ini gambarnya sebagai amal yang baik ya, karena bisa dipakai untuk pembelajaran, penambah wawasan. Di sini ada beberapa kualitas ya, dari kualitas yang baik, hebat sampai yang istimewa. Ya, Anda bisa membedakan di sini bagaimana kelas garapnya, bagaimana kelas garap pamornya, bagaimana kelas garap pericikannya, ya, bagaimana kelas bahannya, ya, masing-masing berbeda. Oke. Nah, selanjutnya saran dari Ki Danuri terkait penamaan keris maupun pusaka, bahwa penamaan di sini adalah proses identifikasi. Kita tidak memberi nama yang ada makhluk di dalam sebuah pusaka, ya. Kita menghormati bahwa pusaka ini buatan dari mereka sang empu dengan prihatin yang sangat tinggi, dengan ketelitian yang sangat tinggi, ya, dengan bekerja yang penuh tanggung jawab, akhirnya terlahir sebuah pusaka. Jadi terkait penamaan keris dan pusaka ini adalah sebuah penghormatan. Selain itu tidak, ya, sebagai penghormatan proses identifikasi pusaka. Oke, saya kira demikian ya. Dukung terus ya keris dari masa ke masa. Banyak informasi yang akan kita share ya. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan, bisa menambah hal-hal baru ya. Silahkan bisa sharing juga kepada kami supaya kami bisa menyempurnakannya menjadi lebih baik, menjadi amal ibadah untuk kita semua. Saya kira demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.